lot for us. Hey. Empty! It's empty! Put the gun down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Neglected. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dimulai dengan seorang detektif veteran bernama Shaw. Selama lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan untuk pekerjaannya sebagai polisi. Dia dikenal sebagai detektif yang hebat, tetapi di balik karirnya yang cemerlang itu, kehidupan pribadinya justru berantakan. Karena terlalu sibuk bekerja, Shaw hampir tidak pernah memiliki waktu untuk keluarganya. Hubungannya dengan sang istri hancur hingga mereka berpisah. Sementara hubungannya dengan putranya Aaron juga semakin renggang dari hari ke hari. Di hari itu, Shaw berjanji akan datang ke pertandingan Aaron. Dia mengatakan bahwa semuanya akan berubah setelah dirinya pensiun. Namun, Aaron sudah terlalu sering mendengar janji palsu seperti itu. Dia tidak lagi yakin ayahnya akan benar-benar datang. Yeah, not a boy. Not a boy. This now. Yeah, but I'll take you to school. 16. Hey. Tak lama kemudian, Shaw tiba di kantor polisi. Hari itu adalah hari terakhirnya bertugas. Seluruh anggota kepolisian menyambutnya dengan meriah dan mengadakan acara perpisahan kecil. Bahkan wali kota ikut datang untuk memberikan penghargaan atas pengabdiannya selama 20 tahun. Here. Gifts, you give her flowers. Setelah acara selesai, Shaw hanya ingin segera pergi menemui putranya. Dia ingin menebus semua waktu yang telah hilang, namun takdir berkata lain. Saat Shaw meninggalkan kantor polisi, seorang pria misterius masuk ke dalam gedung. Like to report a murder? Pakaiannya dipenuhi darah dan di tangannya terdapat sebuah pisau. Para petugas langsung mengamankannya, tetapi pria itu tidak melawan. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan sebuah pembunuhan. Ketika diinterogasi, pria itu menolak berbicara kepada siapapun. Dia hanya meminta satu orang, dan orang itu adalah detektif Shaw. Akibatnya, Shaw yang baru saja keluar dari kantor polisi terpaksa dipanggil kembali. He's asking for you. Your name, age? Nothing. All right, give me 10 minutes. Begitu memasuki ruang interogasi, dia melihat seorang pria asing duduk dengan tenang di hadapannya. Hal pertama yang menarik perhatian Shaw adalah ujung jari pria itu yang hangus terbakar. Seolah-olah dia sengaja menghilangkan sidik jarinya agar tidak dapat dikenali. Pria itu mengatakan bahwa Shaw sudah mengenalnya. Namun, Shaw sama sekali tidak ingat pernah bertemu dengannya. Kemudian, pria itu mengatakan sesuatu yang membuat Shaw bingung. Menurutnya, darah para korban bukan hanya berada di tangannya, tetapi juga berada di tangan Shaw. Shaw pun semakin tidak mengerti. Dia mengira pria itu hanya membunuh satu orang saja. Namun, pria misterius itu justru mengatakan bahwa ada 3 korban. Dan semua kematian itu berkaitan dengan masa lalu yang selama ini dilupakan oleh Shaw. Di tengah interogasi itu, partner Shaw yang bernama detektif Deacon masuk ke ruangan. Tetapi secara tiba-tiba, Who did you kill? Hey! Get in there! para petugas segera masuk dan mengamankan pelaku. Sementara Deacon dilarikan ke rumah sakit. Insiden itu membuat seluruh kantor polisi gempar. Wali kota pun marah besar karena seorang polisi baru saja ditusuk di dalam kantor polisi mereka sendiri. Tak lama kemudian, kabar buruk datang. Deacon meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Di saat yang sama, telepon Shaw berdering. Itu adalah mantan istrinya yang menanyakan keberadaan Aaron.
karena Aaron tidak berada di sekolah dan tidak bisa dihubungi. Mendengar hal itu, pria misterius tersebut langsung tersenyum. Dia meminta Shaw menelpon nomor putranya. Dengan perasaan tidak enak, Shaw pun melakukannya. Namun panggilan itu tidak dijawab. Sebaliknya, terdengar sebuah rekaman suara milik pria misterius tersebut. Tak lama kemudian, pria itu menunjukkan sebuah siaran video langsung di ponselnya. Di dalam video itu, Aaron terlihat berada di dalam sebuah peti yang dikubur di bawah tanah. Dia terjebak hidup-hidup dan hanya memiliki persediaan oksigen selama beberapa jam saja. Melihat putranya dalam keadaan seperti itu, dia hampir membunuh pria tersebut. Tetapi pelaku mengingatkannya bahwa hanya dirinya yang mengetahui lokasi Aaron. Jika dia mati, maka Aaron juga akan mati. Kemudian pria itu mengajukan sebuah permainan mengerikan. Ada 3 kasus pembunuhan yang harus dipecahkan oleh Shaw. Jika Shaw berhasil mengungkap semuanya, dia akan memberitahu lokasi Aaron. Namun jika gagal, putranya akan kehabisan oksigen dan meninggal di dalam peti tersebut. Tidak memiliki pilihan lain, Shaw pun menerima permainan mematikan itu. Dia sama sekali belum menyadari bahwa penyelidikan ini akan membawanya pada sebuah rahasia kelam yang selama bertahun-tahun terkubur. Shaw segera meninggalkan kantor polisi tanpa memberitahu siapapun tentang permainan yang dipaksakan kepadanya. Waktu pun terus berjalan, persediaan oksigen Aaron terus berkurang setiap detiknya. Sementara itu, mantan istrinya terus menghubunginya memohon agar Shaw menemukan putra mereka secepat mungkin. Petunjuk pertama yang diberikan pelaku berasal dari sinyal ponsel Aaron. Shaw segera menuju lokasi tersebut. Lokasinya adalah sebuah rumah tua yang tampak kosong dan sudah lama tidak berpenghuni. Begitu masuk ke dalam rumah, Shaw langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di dalam sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Aaron. Namun, di lantai dia menemukan ponsel putranya. Dan di dinding rumah terdapat sebuah lukisan besar yang dibuat menggunakan darah. Di sekitar ruangan, Shaw juga menemukan puluhan foto yang ditempel di dinding. Anehnya, seluruh wajah pada foto-foto itu telah dicoret hingga tidak bisa dikenali. Kemudian Shaw menemukan sebuah kotak kecil. Saat dibuka, isi di dalamnya membuatnya terdiam. Di dalam kotak tersebut terdapat sepasang telinga manusia. Dengan pengalamannya sebagai detektif, Shaw mulai merekonstruksi kejadian yang terjadi di rumah itu. Dia menyimpulkan bahwa pelaku telah menunggu korbannya pulang. Setelah korban masuk ke dalam rumah, pelaku menyiksanya saat masih hidup dan memotong kedua telinganya. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Korban dihukum karena tidak mau mendengarkan. Korban tersebut diketahui bernama Victoria. Dia adalah seorang pekerja sosial yang menangani anak-anak terlantar. Namun, sebelum Shaw sempat memahami hubungan antara Victoria dan pelaku, dia menemukan petunjuk berikutnya, yaitu sebuah alamat baru. Karena tidak bisa bekerja sendirian, Shaw akhirnya menghubungi detektif Case, salah satu rekannya yang paling dia percaya. Dia menceritakan seluruh situasi yang sedang dihadapinya itu, mulai dari pembunuhan berantai, penculikan Aaron, hingga permainan mematikan yang dipaksakan oleh pelaku. Sementara Shaw melanjutkan penyelidikan, Case menemui pelaku di ruang tahanan. Dia mencoba mencari tahu hubungan antara pelaku dan korban pertama. Dari sana, diketahui bahwa Victoria memang pernah menjadi pekerja sosial yang menangani pelaku saat masih kecil. Namun pelaku menolak memberitahukan informasi lebih jauh. Dia hanya mengingatkan bahwa waktu Aaron terus berkurang. Shaw kemudian menuju alamat berikutnya. Lokasi itu ternyata adalah sebuah rumah asuh. Begitu memasuki rumah tersebut, Shaw menemukan tanda-tanda perkelahian yang sangat brutal. Di tengah ruangan, Shaw menemukan seorang pria yang tergantung menggunakan tali. Pria itu masih hidup beberapa saat, tetapi akhirnya meninggal tepat di depan mata Shaw. Sekali lagi, Shaw mencoba merekonstruksi kejadian tersebut. Dia menyimpulkan bahwa korban sempat melawan pelaku. Namun pada akhirnya, pelaku berhasil mengalahkannya, menyiksa dan menggantung korban tersebut. Bahkan lidah korbannya pun dipotong. Di dekat mayat itu, Shaw kembali menemukan sebuah kotak. Di dalamnya terdapat lidah manusia dan sebuah pesan singkat. Sementara itu, Case mulai menelusuri seluruh catatan kasus yang berkaitan dengan korban-korban tersebut. Dari penyelidikannya, muncullah satu kesimpulan penting.
Pelaku kemungkinan besar adalah seseorang yang pernah mengalami kekerasan dan penelantaran semasa kecil, dan seluruh korbannya memiliki hubungan dengan masa lalunya. Petunjuk berikutnya membawa Xiao menuju rumah seorang wanita bernama Daniela. Sesampainya di sana, Xiao kembali menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh Daniela tergeletak tak bernyawa di dalam kamar mandi. Seluruh dinding rumah dipenuhi foto dan tulisan yang dibuat menggunakan darah. Kali ini, pelaku mengambil kedua mata korban. Seolah-olah dia menghukum Daniela karena memilih untuk tidak melihat penderitaan yang terjadi di hadapannya. Namun berbeda dengan petunjuk sebelumnya, kali ini Xiao menemukan sebuah foto yang wajahnya tidak dicoret. Di dalam foto tersebut terdapat seorang guru dan dua anak laki-laki. Tanpa membuang waktu, Xiao segera berangkat untuk mencari identitas kedua anak tersebut. Xiao segera membawa foto tersebut ke sebuah sekolah menengah. Dia berharap seseorang dapat mengenali dua anak yang ada di dalam foto itu. Dan ternyata, seorang guru langsung mengenali mereka. Anak pertama bernama Jackson Adams, sementara anak kedua adalah kakaknya yaitu A.J. Adams. Nama itu langsung membuat Xiao terdiam, karena A.J. Adams adalah pria yang saat ini berada di ruang tahanan polisi. Guru tersebut kemudian menceritakan masa lalu kedua bersaudara itu. A.J. dan Jackson adalah anak asuh yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan dan penelantaran. Mereka sering mengalami penganiayaan fisik, bahkan tubuh mereka hampir selalu dipenuhi luka dan memar. Guru itu mengaku telah berkali-kali melaporkan kondisi A.J. dan Jackson kepada pihak berwenang. Dia juga telah berulang kali melaporkan ibu asuh mereka, Daniela. Namun, setiap laporan tersebut selalu mendapat jawaban yang sama, yaitu kasus sedang ditangani. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang benar-benar membantu mereka. Menurut guru tersebut, A.J. sangat menyayangi adiknya. Dia selalu berusaha melindungi Jackson dari segala bentuk kekerasan yang mereka alami. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi mental Jackson semakin memburuk. Hingga suatu hari, Jackson dinyatakan meninggal karena bunuh diri. Xiao mulai memahami pola pembunuhan yang dilakukan A.J. Semua korbannya ternyata adalah orang-orang yang pernah gagal melindungi dirinya dan sang adik. Namun ada satu pertanyaan yang masih mengganggunya. Mengapa A.J. juga menjadikan dirinya sebagai bagian dari permainan ini? Setelah itu, Xiao segera kembali ke kantor polisi. Wali kota menuntut agar A.J. segera dipindahkan dari tahanan. Situasi pun mulai tidak terkendali. Akhirnya, Xiao terpaksa mengungkapkan bahwa putranya telah diculik oleh A.J. I don't take orders from you. I want the kid moved. He kidnapped my son. What? Yes. Setelah mengetahui kebenarannya, Kapten House memberikan Xiao waktu terakhir untuk berbicara dengan A.J. Xiao kembali memasuki ruang interogasi. Kali ini, dia tidak datang sebagai seorang detektif. Dia datang sebagai seorang ayah yang putus asa. Xiao mencoba memahami alasan A.J. melakukan semua pembunuhan tersebut. Dan untuk pertama kalinya, A.J. mulai menceritakan seluruh penderitaannya. Dia menjelaskan bahwa dirinya dan Jackson bukan hanya diabaikan oleh keluarga asuh mereka. Mereka juga diabaikan oleh seluruh sistem yang seharusnya melindungi mereka. A.J. mengaku telah berkali-kali meminta pertolongan, namun tidak ada satupun orang yang benar-benar mendengarkannya. Kemudian A.J. mengatakan sesuatu yang membuat Xiao terdiam. Menurut A.J., Aaron juga merupakan korban penelantaran. Ucapan itu tentu menghantam Xiao dengan sangat keras. Karena jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa perkataan A.J. memang benar. Selama bertahun-tahun, dia memang telah mengabaikan putranya demi pekerjaannya. Namun A.J. akhirnya memberikan sebuah kesempatan. Dia mengatakan bahwa jika Xiao ingin menyelamatkan Aaron, maka mereka harus pergi bersama. Karena hanya dengan begitu, Xiao akan memahami kebenaran yang sebenarnya. Meski penuh risiko, Xiao akhirnya setuju. Dengan bantuan Kapten House, sebuah rencana pun dibuat. Konvoi polisi dan tim SWAT akan bergerak bersama untuk mengelabui semua orang. Kemudian, di tengah perjalanan mobil yang membawa Xiao dan A.J. akan berpisah dari rombongan. Saat perjalanan dimulai, Xiao mencoba mencari tahu siapa dalang sebenarnya di balik semua kejadian ini.
Dan akhirnya, Eiji mengungkap sebuah rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan Xiao. Menurut Eiji, selama bertahun-tahun terdapat arena pertarungan ilegal yang melibatkan anak-anak asuh. Anak-anak yang dipaksa bertarung satu sama lain demi hiburan orang-orang yang berkuasa. Yang menang akan mendapatkan perlakuan lebih baik, sedangkan yang kalah seringkali berakhir dengan luka parah atau bahkan kematian. Eiji juga mengungkapkan bahwa ada banyak orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Bukan hanya pengasuh dan pekerja sosial, tetapi juga polisi dan orang-orang yang memiliki kekuasaan besar. Dan sebelum Xiao sempat mengetahui identitas orang tersebut, setelah kecelakaan itu, Xiao perlahan sadar. Tubuhnya penuh luka dan kepalanya masih terasa berat akibat benturan. Saat membuka mata, dia melihat seseorang berdiri di hadapannya sambil mengarahkan pistol ke kepala Eiji. Orang itu adalah Sloan, yaitu adik dari Deacon. Sloan datang bukan untuk membantu penyelidikan. Dia datang untuk membalas kematian kakaknya. Baginya, Eiji harus mati di tempat itu. Namun Xiao tahu, jika Eiji mati sekarang, maka kesempatan menyelamatkan Aaron juga akan hilang. Tanpa pilihan lain, Xiao menembak kaki Sloan untuk menghentikannya. Dalam kekacauan itu, Eiji berhasil melarikan diri. Xiao pun segera mengejarnya. Pengejaran tersebut berakhir di sebuah pemakaman. Di sana, Eiji berdiri di depan sebuah makam. Makam itu adalah makam adiknya, yaitu Jackson Adams. Eiji menjelaskan alasan sebenarnya dia membawa Xiao ke tempat itu. Menurut laporan resmi, Jackson meninggal karena bunuh diri. Namun Eiji yakin bahwa adiknya meninggal saat dipaksa mengikuti pertarungan ilegal terakhirnya. Setelah itu, jasad Jackson dibuang dan dikremasi untuk menghilangkan semua bukti. Eiji bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat jenazah adiknya untuk terakhir kalinya. Kemudian Eiji mengambil sebuah pistol yang telah disembunyikan di dekat makam dan menembak bahu Xiao. Namun, tembakan itu bukan untuk membunuh. Eiji hanya ingin memaksa Xiao untuk mengingat sesuatu yang telah lama dilupakannya. 5 tahun sebelumnya, Eiji pernah datang menemui Xiao. Saat itu, Eiji melaporkan adanya kekerasan di rumah asuh dan dugaan arena pertarungan ilegal yang melibatkan anak-anak. Namun Xiao tidak menangani kasus itu secara langsung. Dia menyerahkan penyelidikan tersebut kepada partnernya Deacon. Beberapa waktu kemudian, Deacon melaporkan bahwa semua tuduhan Eiji tidak terbukti. Dan sejak saat itu, Xiao menutup kasus tersebut dan melanjutkan hidupnya. Sementara Eiji dan Jackson harus kembali menghadapi penderitaan mereka sendirian. Saat itulah Xiao akhirnya menyadari kebenaran yang menyakitkan. Dia memang tidak pernah berniat untuk menyakiti Eiji maupun Jackson. Namun kelalaiannya telah ikut menghancurkan kehidupan mereka. Karena keputusan yang dia ambil bertahun-tahun lalu, Jackson kehilangan nyawanya. Dengan penuh penyesalan, Xiao minta maaf kepada Eiji. Dan untuk pertama kalinya Eiji merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan penderitaannya. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Tim SWAT akhirnya tiba di lokasi. Eiji menyadari bahwa semuanya telah berakhir. Dia membuang seluruh peluru dari pistolnya, tetapi tetap mengangkat senjata tersebut ke arah petugas. Xiao berusaha menghentikan mereka. Dia berteriak bahwa Eiji tidak lagi berbahaya. It's empty! Put the gun down right now! Don't shoot it! Hey, it was empty! What? Hey, she told me... Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Eiji akhirnya mengungkap lokasi Aaron. Dia memberitahu Xiao bahwa putranya berada di rumah terakhir di ujung jalan. Tanpa membuang waktu, Xiao segera berlari menuju lokasi tersebut. Bersama detektif Case, dia menggeledah seluruh rumah. Namun mereka tidak menemukan apapun. Harapan mulai menghilang, hingga akhirnya Xiao menemukan sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Dia dan Case segera turun dan mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah peti yang terkubur di bawah tanah. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Xiao segera membuka peti tersebut. Di dalamnya Aaron terbaring tidak sadarkan diri. Namun, dia masih hidup. Tim medis segera memberikan oksigen. Perlahan Aaron kembali bernafas. Setelah berjam-jam berpacu dengan waktu, akhirnya dia berhasil menyelamatkan putranya. Tetapi bagi Xiao, kasus ini belum benar-benar berakhir.
karena Eiji sempat mengatakan bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari sebuah kejahatan yang jauh lebih besar. 2 bulan berlalu sejak Aaron berhasil diselamatkan, hubungan antara Xiao dan putranya mulai membaik. Namun bagi Xiao, ada satu hal yang masih belum bisa dia lupakan. Dia ingin menyelesaikan kasus yang gagal dia ungkap bertahun-tahun lalu. Bersama detektif Case, dia mulai menelusuri kembali seluruh kasus yang pernah ditangani Deacon. Mereka mulai mengikuti aliran dana yang berkaitan dengan rumah-rumah asuh tempat Eiji dan Jackson pernah tinggal. Penyelidikan tersebut membawa mereka ke Departemen Layanan Anak di Balai Kota. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Meski begitu, Xiao menyadari ada satu fakta yang aneh. Sebagian besar pendanaan untuk rumah-rumah asuh tersebut ternyata berasal dari kantor wali kota. Selama bertahun-tahun, wali kota dikenal sebagai pendukung utama program anak asuh dan sering tampil sebagai sosok yang peduli terhadap kesejahteraan anak-anak terlantar. Temuan itu membuat Xiao mulai curiga. Dia kembali mengingat seluruh petunjuk yang ditinggalkan Eiji. Perlahan semua kepingan puzzle mulai tersusun. Xiao teringat bahwa di salah satu lokasi pembunuhan dia pernah melihat foto wali kota bersama anak-anak asuh. Dia juga menemukan bukti bahwa Deacon dan Sloan selama ini menerima uang dalam jumlah besar secara rutin. Akhirnya, Xiao langsung mendatangi kantor wali kota. Di sana dia mengungkap seluruh hasil penyelidikannya. Menurut Xiao, wali kota bukan hanya mengetahui keberadaan arena pertarungan ilegal tersebut. Dia adalah orang yang mendanai dan melindungi seluruh operasi itu. Selama bertahun-tahun, anak-anak asuh dipaksa bertarung demi hiburan orang-orang berkuasa. Sementara polisi korup bertugas menutupi semua bukti dan laporan yang masuk. Akibatnya, tidak ada satupun korban yang pernah mendapatkan keadilan. Ketika dihadapkan dengan semua bukti, wali kota akhirnya tidak bisa lagi menyangka. Bahkan, dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk pendidikan dan disiplin bagi anak-anak tersebut. Pernyataannya itu semakin membuktikan bahwa Eiji selama ini mengatakan yang sebenarnya. Eiji bukanlah monster yang lahir begitu saja. Dia adalah korban dari sebuah sistem yang gagal melindunginya. Tak lama kemudian, wali kota resmi ditangkap. Kasus besar yang selama bertahun-tahun disembunyikan akhirnya mulai terungkap. Xiao juga berjanji akan membuka kembali seluruh kasus anak-anak yang pernah diabaikan oleh sistem. Setelah semuanya berakhir, Kapten Host kembali bertanya kepada Xiao apakah dia masih ingin pensiun. Namun kali ini, Xiao memutuskan untuk tetap membantu kepolisian, meskipun tidak lagi sebagai detektif penuh waktu. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi kasus yang diabaikan seperti yang terjadi pada Eiji dan Jackson. Di hari yang sama, Xiao akhirnya melakukan sesuatu yang selama bertahun-tahun gagal dia lakukan. Dia datang tepat waktu ke pertandingan Aaron, dan dia duduk di tribun bersama mantan istrinya. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.